Ini lokasi ini di Dukuh Krian. Kalau desanya sendiri namanya Desa Dukuh, tapi masyarakat di sekitaran Soloraya ini lebih kenal dengan nama Pengging. Jadi inilah yang disebut dengan Tlatah Pengging. Jadi kalau jenengan sering mirsani ketoprak, pasti kenal yang namanya Tlatah Pengging. Disinilah salah satu kerajaan tertua yang ada di Tanah Jawa. Oke. Derek tepang ya Mas. Nama saya Dwi Agus Purwanto. Asli bukan Boyolali sih, cuman sudah lama di Boyolali. Jadi sejak tahun 2003 di Boyolali. Aslinya Kutoarjo, tetapi berkecimpung di dalam dinas kebetulan di BPN Boyolali. Kebetulan ketika saya bersama teman-teman masyarakat Desa Dukuh berupaya untuk memberdayakan tanah-tanah yang kurang produktif, saya kok tertarik dengan lokasi tanah yang ada di sini. Ini tanah ini dulunya memang sawah, airnya banyak, tetapi dia tidak produktif. Kenapa? Karena soilnya tipis. Jadi dengan soil yang tipis rupanya padi itu sulit tumbuh. Kemudian air melimpah sangat banyak. Karena itu saya kok kepengen, wah ini kayaknya kalau dibikin untuk peternakan koi bagus-bagus ini. Bisa koinya gede-gede, gendut-gendut. Nah, maka menginspirasi saya untuk memberi nama lokasi peternakan koi ini, saya namakan dengan koi gendut. Sebetulnya sih ya hanya sebagai sebutan saja, karena kalau koi yang bagus itu bukan koi yang gendut, tapi koi yang atletis gitu. Jadi saya sangat senang dengan kondisi alam yang bagus, ada sinergi antara unsur-unsur alam dan itu yang ingin kami pertahankan. Jadi ada suara gemericik air, ada bentangan-bentangan alam seperti halnya yang sangat natural. Jadi saya pengen membuat sesuatu tanpa merusak lingkungan yang ada. Maka jenengan pirsani ada beberapa pohon-pohon yang asli di sini, pohon gayam, pohon pule, pohon apa, semua saya taruh di sini lagi. Dan konsep ini rupanya membuat sebuah kenyamanan. Karena di dalam pemikiran kami awal bahwa tempat ini nanti selain untuk breeding, tetapi juga bisa dipakai untuk gathering, dan ini juga nyaman untuk home living. Sehingga kami memadukan hal itu supaya teman-teman pecinta koi senang main di sini, lihat koi di sini, tentunya membeli koi yang ada di sini, koi masyarakat Pengging, supaya menjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Pengging. Kalau kelompoknya mungkin ada beberapa, tetapi coba kami padukan. Jadi kami punya namanya kelompok koi King Pengging. Itu terinspirasi bahwa kami kepengen bahwa koi yang ada atau yang berasal dari Pengging ini menjadi raja perkoian di Nusantara. Tapi ini adalah sebuah cita-cita. Tentunya akan terrealisasi kalau kita berupaya dengan maksimal untuk meningkatkan baik kuantitasnya maupun kualitas koi yang ada di Pengging ini. Nah, ada sekitar 27 kolam yang mengelompok di sebuah tanah kas desa yang juga sama dengan koi yang ada di sini, tempat koi yang ada di sini. Jadi lahan yang kurang produktif untuk pertanian padi, sehingga disewa oleh masyarakat, dibuat petak-petak koi dan dilakukan budidaya koi di situ. Harapannya ini akan memberdayakan beberapa masyarakat berdaya, tanahnya juga berdaya, kemudian menimbulkan kesejahteraan bagi teman-teman semuanya. Ada beberapa lagi di beberapa tempat, sebetulnya mereka itu sudah pemain koi yang lama. Jadi mereka sudah breeding, sudah melakukan pemijahan, tetapi baru tingkat hobi. Kami berharap bahwa ini bisa menjadi sentra. Bukan di sini, tetapi di tempat
teman-teman koi geng pengging. Saya hanya kepengin bahwa tempat ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, bukan memonopoli teman-teman ketika berupaya di dalam bidang perkoian gitu. Sebetulnya di dalam ternak koi itu pasti nantinya ada segmentasi. Nah, ini nanti akan tercipta secara alamiah bahwa kawan-kawan pembudidaya koi itu mempunyai segmen yang dia pilih. Misalnya dari segmen pemijahan. Jadi dia membeli induk yang bagus, dipijahkan, kemudian menjadi burayak koi ukuran 2-3 cm, itu sudah menjadi sebuah segmen bisnis tersendiri. Nah, ini nanti juga akan diikuti dengan properti yang dia punya. Kemudian segmen yang kedua itu segmen pembesaran, seperti yang ada di 27 kolam di tanah kas desa itu pasti akan mengambil segmen pembesaran koi dari 2-3 cm, karena itu di mud pond, di kolam tanah, dia akan lebih cepat besar dan nanti akan dijual di dalam kisaran ukuran 15-20 cm. Ini di dalam 4-5 bulan sudah bisa mencapai ukuran segitu. Dan ini adalah usia segmen yang paling tepat ketika ini diambil oleh para petani-petani yang ada di sekitar desa Dukuh ini. Yang ketiga, segmennya adalah segmen pembesaran dan penjualan. Jadi sampai dengan ukuran 20 dipanen, bisa kita ambil mana yang layak untuk dibesarkan menjadi koi yang bagus, kemudian mana yang dijual ke pasar dengan nilai yang sedang. Karena sama-sama membesarkan koi, ketika koi itu mempunyai grade yang lebih bagus, tentunya mengambil keuntungan yang lebih banyak. Ukurannya sama, koi 30 cm, ada yang dijual harga 3 juta, tapi ada yang 200.000 dengan pakan yang sama. Oleh karena itu, ilmu di dalam pembesaran koi tentunya bagaimana kita bisa menentukan ini koi yang bagus, ini koi yang berkualitas dan layak untuk dijual. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika kita ingin membantu masyarakat adalah bagaimana membantu mengeksplor apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dia bisa breeding, dia bisa membesarkan. Kalau kesulitan menjual, ini adalah tantangan tersendiri. Maka kami ingin membuat tempat yang seperti ini. Harapannya teman-teman pecinta koi atau para yang mempunyai hobi, mempunyai keuangan lebih baik, bisa lihat di sini untuk mengambil koi, membeli koi yang ada di sini, sekaligus membantu masyarakat di dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Tlatah Pengging. Kalau ini 2.980, jadi 3.000 meter kurang 20 meter. Ya, ini ya kalau luas banget sih enggak, sebetulnya cukup lah untuk ada beberapa kamar untuk homestay, silahkan monggo. Ada pendopo yang lumayan bisa kita pakai untuk ngobrol bareng, apalagi ketika corona seperti ini tentunya lebih baik kalau kita ngobrol dengan jaga jarak dan di tempat yang terbuka seperti ini. Bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi ini juga kami sediakan memang untuk gathering ya. Jadi semua fasilitas yang ada di sini silahkan dipakai. Ada kolam renang, ada 4 kamar yang besar, bahkan ada satu yang mungkin berkapasitas 15 orang bisa tidur seperti di barak. Kemudian ada tempat playgroundnya, ada kolam pemancingannya, ada tentunya juga pendopo sambil kita lihat-lihat koi. Kita mungkin mau live musik di situ bisa, monggo. Ini ya ratingnya antara 3-4 juta untuk sehari semalam lah, untuk semua fasilitas yang ada di sini. Dan kami menyediakan satu orang memang yang kami minta bantuannya untuk menunggu di sini. Kebetulan beliau Pak RT di sini, Pak Manto namanya. Jadi nanti kalau jenengan mau menghubungi, mau pakai tempat ini, silahkan bisa menghubungi Pak Manto, atau juga melalui
eh, Instagram ataupun nomor telepon saya juga boleh, silahkan. Ada di IG bisa dilihat koi gendut pengging. Ya, ada di situ bagaimana cerita kolam ini terbentuk, ada foto-fotonya, kemudian bagaimana konsep yang kami kembangkan untuk koi gendut. Kalau saya sih pengennya gini ya, jadi ada market yang kita bedakan. Bukan menyengaja membedakan, tetapi jangan sampai kita mengambil market yang sudah ada di teman-teman yang lain. Jadi kami pengen ini untuk teman-teman yang mungkin berkantong sedikit lebih tebal. Main ke sini, fasilitas yang bagus di sini, ngopi-ngopi, ngobrol mengenai apa saja, konsultasi mengenai apa saja, dan silahkan beli koi yang ada di sini. Nah, kalau untuk yang mungkin menengah, misalnya ya menengah ke bawah, bisa langsung menuju ke koi King Pengging. Teman-teman bisa melihat langsung ke tempat breedingnya di sana. Bahkan kalau mau borongan, mau ngambil sekolam juga ada di sana. Dan kami juga menyampaikan secara jujur kepada mereka, monggo mau dipilih koi yang mana, yuk nanti dikarantina bareng. Ada yang mati adalah resiko, kalau itu ada yang bagus semuanya adalah keuntungan dari pembeli, silahkan. Jadi kami selain menjual, harapannya juga mengedukasi kepada para customer, begitu. Jadi sebetulnya bagi teman-teman yang berwirausaha, satu adalah passion. Kalau jenengan sudah mencintai pekerjaanmu, ini akan menjadi sebuah modal yang sangat bagus. Karena ketika bekerja, kita sebetulnya sedang bersenang-senang. Tidak perlu hal yang mewah, tetapi bisa mengambil segmen dari sebuah perjalanan bisnis yang kira-kira cocok pas dengan yang kita mampu. Saya punya teman namanya Mas Ari, itu dia juga sering main di sini. Ya, kita tidak mendiskreditkan, memang kemampuannya belum sampai untuk membuat tempat-tempat seperti ini. Tetapi dia mencoba membuat yang namanya gubuk koi. Sehingga dia melayani pembelian-pembelian teman-teman yang memang kepengin cari koi, ya yang sedikit harga lebih murah. Tetapi bukan berarti tidak berkualitas. Kalau mau minta yang bagus, yang mahal juga dia menyediakan. Jadi satu hal yang ingin kami sampaikan, itu adalah contoh kecil bahwa memulai sebuah usaha adalah passion. Cintailah pekerjaanmu atau jadikanlah hobimu menjadi sebuah pekerjaan. Insya Allah itu menjadi sebuah keberhasilan. Jadi selamat berwirausaha teman-teman, terutama anak-anak muda. Jangan berpangku tangan, jangan mudah berpuas diri ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan. Itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat sebuah wirausaha dan akan membuat hidup kita lebih berwarna, lebih menghasilkan, meningkatkan kesejahteraan, serta berguna bagi banyak orang. Bahkan sudah disampaikan di dalam syariat bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak berguna bagi orang yang lain. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan kegiatan seperti ini, kemudian kerso berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan untuk kita dan masyarakat sekitarnya. Oh ya, jadi ini kebetulan ini tadi sebelum tag gambar mau ke kantor, cuman mampir dulu ke sini. Saya kebetulan kerja di BPN Mas, jadi ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali. Ya, ini kantor yang ke-7 atau ke-8, saya bermutasi pindah-pindah. Kebetulan di kantor ini, di kampung halaman, di home base saya ada di Boyolali ini, ada sebuah tugas dari kantor pertanahan untuk melakukan yang namanya program PTSL. Jadi pensertifikatan tanah sistematis lengkap. Artinya bahwa setiap desa itu semua harus terpetakan,
harus kita ajak untuk disertifikatkan. Tidak ada satu bidang tanah pun yang terlewatkan. Nah, dari itulah kita bisa mengetahui potensi yang ada di setiap desa. Seperti di Desa Dukuh ini, ternyata setelah kita petakan luar biasa. Oh, bidang-bidang tanah di sini banyak sekali tanah yang mempunyai mata air, yang mempunyai sumber-sumber air yang sangat bagus jika dibudidayakan, bukan hanya sekedar untuk beternak ikan koi, bahkan untuk membuat sebuah desa wisata. Dari data yang ada di kantor kami matur kepada Pak Kepala Desa maupun Pak Camat, yuk Pak, kita membuat desa wisata di Tlatah Pengging. Rupanya mereka sangat antusias. Maka dari tanah-tanah yang tidak produktif itu, salah satunya kita buat untuk menjadi kolam-kolam pembesaran atau budidaya koi. Sehingga nanti ketika digandengkan dengan sebuah program desa wisata, ini akan menjadi menjadi bagian dari sebuah desa wisata di Tlatah Pengging. Nah, maka ini adalah program yang sinergi sebetulnya antara pertanahan, pariwisata, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait yang lainnya untuk memanfaatkan secara maksimal potensi yang dipunyai di setiap desa. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui potensi tiap desa? Kalau kita bisa mengetahui bidang per bidang tanah yang ada. Jangan sampai ada sejengkal tanah yang nganggur, yang tidak produktif, yang tidak bersertifikat, yang itu semuanya akan memicu adanya sengketa dan konflik pertanahan. Nah, kalau semua sudah tersertifikat dengan baik, sudah diupayakan dengan baik, insya Allah yang namanya sengketa bisa kita eliminir, dan yang namanya kesejahteraan bisa kita tingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat. Itu adalah tujuan dari kegiatan program sertifikasi tanah sistematis lengkap. Program PTSL itu mempunyai dua efek. Pertama, dari sisi administrasi adalah mensertifikatkan setiap bidang tanah, bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia nantinya harus bersertifikat. Tidak ada yang tidak bersertifikat. Tentunya pertama mulai dipetakan, digambar. Nah, dari itulah kita bisa mengetahui potensinya. Nah, efek yang lain ketika kita sudah punya data, ini loh Pak, data bidang tanah yang kita punya, pasti kita akan punya sebuah angan-angan. Oh, ini cocoknya untuk wisata. Oh, ini untuk pertanian lahan pangan berkelanjutan, ini untuk peternakan, ini untuk perikanan, ini untuk perkebunan dan yang lainnya. Itulah salah satu cara yang diberikan atau salah satu cara yang dipersembahkan oleh BPN untuk memetakan potensi yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ini pertanyaan bagus. Kalau PTSL sebetulnya memang menyasar kepada pendaftaran pertama kali. Artinya untuk tanah-tanah yang belum pernah bersertifikat. Kalau orang-orang itu biasanya menyebut namanya pemutihan gitu. Pak, enten pemutihan sertifikat, padahal sertifikat warnanya hijau ya. Sebetulnya ini ya itulah pemahaman masyarakat. Oleh karena itu kita yang paham mestinya lebih dekat dengan masyarakat. Ini loh Pak, bahwa PTSL yang kita sasar adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. Yang belum sertifikat disertifikat. Kalau yang sudah bersertifikat tidak bisa melalui kegiatan ini. Karena apa? Kalau yang sudah bersertifikat itu sebetulnya sangat mudah. Bahkan untuk pelayanannya tidak perlu waktu yang berlama-lama. Cukup 5 hari untuk balik nama, untuk warisan. Itu sudah bisa diselesaikan di kantor pertanahan. Bahkan mendatang, layanan di BPN itu nanti akan secara online. Jadi tidak perlu datang lagi ke sana, cukup secara online, dan sertifikatnya pun nanti akan diterbitkan sertifikat elektronik. Tetapi ini adalah perlu waktu mengubah dari era analog menjadi era digital. Nanti semua akan menuju ke situ. Kenapa dipilih? Karena ini adalah sebuah kemajuan. Kita tidak mungkin akan seperti ini terus, dengan analog terus. Coba dengan kamera ini, kalau masih pakai roll gitu, kira-kira akan
tergusur nggak oleh yang lain. BPN juga tidak mau seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. BPN tidak mau seperti dinosaurus yang akhirnya punah karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, inilah yang harus didukung nanti oleh para milenial muda, pegawai-pegawai kami yang muda. Tentunya harus berinovasi, harus bisa lebih maju daripada yang lainnya. Bukan berarti kalau yang sepuh bisa-bisa aja, enggak. Harus tetap mengikuti. Ya tentunya dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Begitu kira-kira.